Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Master Ngembolang, Sobat Ngembolang. Nah, Sobat Ngembolang, di video kali ini Sobat Ngembolangnya tidak lagi memancing belut ataupun yang lain ya, seperti itulah. Tapi kami mau mengunjungi tempat di Gua Liang Ayah dan bersama Jalan Nopi. Ya, bersama Jalan Nopi kita akan mengunjungi salah satu gua ya yang ada di Kabupaten Barito Timur. Gua apa tadi, Bro? Liang Ayah. Ya, Gua Liang Ayah. Gua Liang Ayah ini lihat suasananya masih hutan, masih alami ya, masih belum tersentuh ya. Nah, jadi kawan-kawan, orangnya yang pemandunya sudah duluan ya, sudah duluan di sana menunggu. Jadi kita tanya-tanya kan sejarah Liang Ayah nih seperti apa kan? Kita akan tanyakan bagaimana sejarah daripada Liang Ayah, kawan-kawan. Dan jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe, like dan komen untuk terus mendukung channel Master Ngebolang dan semakin terus berkarya dan bersama saya channel Jalan Nopi untuk terus mengembangkan channel ini ya. Jadi kami semangat untuk mengembangkan channel ini. Coba lihat ini, alamnya masih alami, masih besar-besar. Oke, mari kawan-kawan, ikuti petualangan kami. Lanjut. Ngembolang, kita sudah sampai di muaranya guanya Gua Liang Ayah. Kita bertemu sama Pak pemandunya atau tokoh adat sini juga. Ya, Sahabat Ngembolang, kita sudah ada di dalam goanya atau di muara goanya ya, Sahabat Ngembolang ya. Nah, kami sudah bertemu dengan pemandu atau yang mengerti seluk-beluk gua ini, Sahabat Ngembolang. Ya, susul kami tanya-tanya sama beliau yang ada di lokasi Batu Sahur ini. Bagaimana pertama sejarah itu Gua Liang Ayah. Iya, sejarah dari Gua Liang Ayah ini, Bang. Bagaimana?
Pertama selamat siang, Ya. selamat bertemu. Pertama kejadiannya awal cerita asal usul terjadinya liang ayah ini yaitu sebuah desa yang mempunyai rumah adat. Oh, iya. Rumah adat yang paling besar di sini. Belum ada lagi terbentuknya desa Batu Sahal, belum ada lagi. Masih zaman dulu lah. Masih zaman dulu bentuknya. Itu ada sepasang suami istri, dia ingin pergi berburu. Dalam waktu itu juga di rumah adat tersebut ada mengadakan acara tahunan, Ya. hajatan lah, Hajatan. yang kemarin terjadi kan. Dia melarang istrinya untuk datang sendiri sebelum dia datang untuk berburu. Dia pergi berburu, setelah dia berburu dia pulang dari berburu itu, dia datang ke rumah, dia buka pintu, istrinya nggak ada. Dia marah karena tidak mendengar titah dari dia. Setelah itu dia berangkat menuju acara tempat rumah adat tersebut. Setelah itu dia memotong kaki tangan binatang yang dia dapat. Dia sampai ke tempat tujuan, ternyata istrinya sudah ada. Dari itulah awal terjadinya liang ayah. Oh. Nah, begitulah teman-teman ya, sejarah dari gua ini tuh asal usulnya dari sepasang suami istri. Nah, seperti itulah tadi sejarahnya. Sahabat Ngebolang tuh awal mulanya. Ada kan acara adatnya juga kan. Tadi kan ceritakan oleh abang ini kan, beliau nih. Nah, sebetulnya apa channel Bang Jenovi ada pertanyaan lagi untuk abangnya ini? Bagaimana Bang cerita sehingga menjadi batu itu? Ada batu. Itu terjadinya begini. Berawal cerita kan si laki-laki tadi kan marah sama istrinya. Iya. Karena enggak titah yang dia berikan kan dia langgar. Dia pergi sendiri tanpa suami istrinya. Dia masuk ke dalam acara di tempat rumah adat tersebut, dia lihat ada istrinya. Saling jengkelnya dia marah dan dia memukul gendam itu sama kaki sama ekor. Terjadilah gempa, termasuk gempa bumi. Iya, termasuk gempa itu. Marah itu lagi. Inilah kejadiannya sekarang. Oh, jadi dia memukul gendang itu menggunakan hewan apa Bang? Hewan buhis. Kerak ya? Kerak Kerak. ya. Kalau mau lanjut ceritanya kan kita langsung masuk ke dalam. Oh iya, semua ya. Nah, sambil kita ibaratnya kami, walaupun kami ngerokok sebelumnya, karena ciri khas Kalimantan Tengah emang adat Dayaknya emang suka ngerokok gitu ya. Oke, lanjut sambil bawa aja kita. Sambil kita bercerita ya. Sambil cerita. Sambil kita kan permisi sama Iya, nenek kita yang sama ada di sini yang kan ada di sini. untuk melihat Kita untuk melihat. jalan-jalan. Ini awal mula alinya pertama masuknya. Kita masuk. Oke, Sahabat Ngebolang, kita lanjut buat kita ekspor atau kita teliti informasinya dari abang ini. Oke. Waktu kejadian kemarin ini seorang dibilang orang gampit gitu ya. Berpelukan, terjadilah batu. Berpelukan berarti ini Bang ya. Menjadi batu ya. Menjadi batu. Jadi seperti dikutuk ya Bang ya. Iya ya. Ini soalnya airnya agak ada airnya. Ini ada air. Wah, Kita Sahabat Ngebolang peralatannya seadanya pakai sinter ini. Nah, kita kurang. ada air kawan-kawan. Ada dingin. Nah, kita langsung dekat. Airnya seperti
es kawan. Ini mayang. Artinya tempat rumah orang dulu kan dihiaskan dengan mayang. Tapi sekarang jadi batu. Makanan kutuk ya. Kutuk ya Bang ya. Wow. Ini apa hajatan? Angkat kali ini itu apa itu? Kalau ada permohonan mau cepat nikah, mau dapat rezeki, Artinya itu pelantara doa untuk menyampaikan ke Tuhan. juga ke mereka. Kalau inilah tiang depan rumah. Zaman dulu kan ada tiang depannya. Tiang tengah maksudnya. Yang tengah, oh iya yang tengah. Oh ini tiang tengahnya dulu ya? Iya, tiang tengah rumah orang dulu. Rumah ada besar ini dulu. Sana ini ruangannya sebelah sana kamar. Ini dalam ini juga musim hujan, airnya ini mayang dari Pinang digantung dulu. Ini kalau nggak salahnya beliannya untuk ritual kalau nggak salah. Tempat banyak orang antar hajatan di sini. Minta permohonan, misalnya kenaikan jabatan, mau rezeki, mau mencari jodoh, bisa aja. Oh iya. Asal yakin lah. Yakin. Asal jangan merusak, Asalkan yang merusak. jangankan berbuat yang jahil di tempat ini. Kalau ke sini kamar-kamarnya saya kurang tahu jelas juga kamar apa. Nah ini dapat kurangnya kamar yang diceritakan oleh sepasang istri dan suami itu. Di sini yang masih kemarin yang masih tersiksa anak kecil. Ada anak kecil kan? Ya yang enggak jadi batu kemarin, tapi sudah meninggal juga karena enggak mau keluar juga dia. Anak kecil itu memakai kalung yang dari adat itu yang ditakutin sama petir. Asal mulanya kan yang terjadi gini kan petirnya. Oh petir. Yang Itu menyebarkan marah karena perbuatan yang suaminya tadi yang memukul gendang sama tangan sama kaki binatang. Oh karena memukul gendang dengan kaki binatang ya? Ya itulah marah petir. Ya. Jadi itu yang membuat tempat ini ditutup menjadi batu ya. Batu. Gua ini ya. Sehingga menjadi batu. Karena seperti tadi ya kawan-kawan semua. Karena memukul gendang dengan tulang belulang hewan kera. Alam muka. Kalau di sini kita tempat bermusik kemarin. Ini kita orang dulu kan, tua dulu yang namanya kita. Di sini inilah tempat gendang, kengkanong sama seruna itu di tempat alat musik lah kemarin musik. Nah, saat ngebolang nanti inilah. Tapi sekarang ya balik jadi batu semua. Jadi batu semua ya Bang? Iya. Kalau yang ini yang menjual ini bapaknya perhiasan rumah orang dulu kan sama atau pernak-pernik yang pernah kan dari mayang Yang ini apa bang? Yang ini? ya ini kan yang semua kemarin
yang rumah adat itu kan, ada yang di tengahnya kan, tempat orang naruh pisau, parang, mandau, tombak. Nah, menjadi batu ya. Kemarin ini kan kecil, sekarang udah batu yang besar. Jadi ini adalah tempat menaruh pusaka suku Dayak pada zaman dulu ya, Pak. Adat. Nah, pusaka adat seperti tombak, mandau atau apa yang ditutup katanya menjadi batu. Gohong. Grohong. Senjata yang dulu kan gohong, orang Dayak. Dohong ya, dohong ya. Nah inilah ya teman-teman ya, telah menjadi batu bat mukanya yang maha kuasa, itu Inilah kuasa Maha Pencipta kan. Kalau di sini kan tidak, kalau mau berkunjung kan tidak dilarang asal dengan merusak ya. atau merusak itu. Ya. Nah sebelum Orang pulang berbuat tidak senonoh di sini. Ya. Jadi untuk kawan-kawan tantangannya, silakan datang ke tempat wisata ini, tapi jangan merusak, jangan berbuat yang aneh-aneh ya, Bang ya. Tidak aneh, tidak senonoh. dan juga contohnya seperti itulah sebelum ya, seperti ada tulisan-tulisan ya, yang buatnya nggak jelas. Ya, jangan kita yang kena sini mencoret-coret ya. Itu merusak ya. Dan juga harus beruntung bahwa snack-snack ini kan itu buanglah ke tempat yang benar. Sampahnya kan. Nah, ini yang tidak ya, sampah-sampah. Kita jagalah alam kita buat anak cucu kita lihat nanti ke depannya kan, jarak dari gua ya banyak sebelum pulang melawan penghuninya ini. Mantap kawan. Gua aja kagum kawan-kawan lihatnya. Tempat ini sudah dikunjungi oleh Serda Bertimur. Nah, pejabat-pejabat ini pernah sendiri. Padahal ini masih banyak ya Bang ya, gua-gua lagi yang di sana ya. Masih banyak. Ya, jadi nanti kawan-kawan kami akan kunjungi terus gua-gua yang ada di Kabupaten Barito Timur ini, kata abangnya ada 9 ya Bang yang belum kita kunjungi. Mudah-mudahan nanti musim hujan ini bisa berhenti sehingga kita bisa berkunjung ya. Ini dalam Kan cuacanya ini musim hujan. Untung ini kalau hujannya, kalau anu kita ke sini airnya. Ya, bisa sampai leher. Jadi sangat dalam. Oke, kita keluar. Coba lihat ini. Ini apa nih tadi Bang? Iya, perhiasan depan pintu itu kan, depan pintu rumah adat dulu kan, sama mayang, sama daun-daun pinang gitu kan. Iya. Seperti orang ritual belian itu kan, ada kan di depan pintu-pintu itu kan. Iya. Ini perhiasan orang Dayak yang dulu seperti mayang katanya ya, yang dikutuk juga menjadi batu. Mayang kan kalau orang Dayak mengadakan acara balian ya pada suku Dayak, Maanyan atau Lawangan itu biasanya ada menyediakan mayang, sehingga ini ikut menjadi batu kawan-kawan. Ini besar sekali kawan-kawan. Gila. Luar biasa kawan-kawan. Jernih airnya, bro. Lihat nih, jernih airnya. Oke, kita pungut dulu sedikit sahabat Lihat teman-teman ya, sampah-sampah yang ada pengunjung yang ibaratnya walaupun ya sedikit nakal lah gitu kan, Tidak membuang sampah. Itu ada sarang burung nah. Wow, itu ada sarang burung kawan-kawan. Sarang burung walet. Ada sarang burung walet kawan-kawan. Bukan jamur, Sarang jamut ya. sarang jamur. Tapi jangan kita ambil yang rusak ya. Nah itu, ini sejenis jamut, ini walet hutan ya? Ya walet kita. Walet hutan. Jadi itu sejenis burung walet, tapi walet yang ada di hutan ya? Karena ada. Kalau anunya itu sama juga, tapi bedanya dia ada apa tuh lumut atau lumut kakak kecil. Tuh ya. Bisa pulang kita langsung ke rumah gua aja. Ini kan ada penerang sedikit.
teman-teman, tadilah kita menengokkan ke dalam tadi, ibaratnya melihat yang terjadi kutukan ataupun yang Tuhan murkakan, ibaratnya yang mengetuk gendang dengan apa itu tangan binatang. kaki tangan binatang. Nah tadi ya teman-teman ya. Nah gimana Bang Nopi? Ya, Sebenarnya dengan Abang Ya, Anton, ya. nah gitu ya kita Ya. sebut dengan Kita Abang sebut Anton, Abang pemandu. Anton aja ya. Ya. Ya, jadi tadi Bang, terjadinya destinasi wisata Liang Ayah ini karena kutukan ya Bang ya. Iya, Karena kata Abang tadi yaitu sepasang suami istri tadi, atau suaminya atau istrinya tadi Bang, Suaminya yang memukul Suami. gendang. memukul dengan gendang menggunakan kaki monyet, Iya. kaki tangan monyet ya. Kaki tangan monyet. Sehingga kalau orang bilang tuh apa Bang? Kalau orang desa bilang kan rume. Rume. Rume itu Artinya bencana alam kalau bahasa Indonesia. ya bencana alam. Sehingga Terjadilah apa ini Bang? Terjadilah gua yang ada. Buang ya. Jadi penduduknya ini dikutuk ya Bang ya. Hmm. Tadi kata Abang tadi teman-teman, tempatnya ini orang-orangnya dikutuk ya, Betul. menjadi batu karena memukul gendang pada saat balian ya Bang ya. Balian. Balian, Hajatan kemarin kan. hajatan dalam suku Dayak ya biasa disebut hajatan atau balian ya, Iya. dengan menggunakan kaki monyet, kaki tangan monyet, sehingga Tuhan murka ya. Iya. Nah, kalau dalam agama Hindu itu apa Bang? Agama Hindu Ya Tuhannya. dewa lah. Ya, Ya, dewa ya, sehingga dewa marah, Dewa petir. ya dewa petir, sehingga mengutuk tempat orang-orangnya Bang ya. ya orang-orang dan semua itu satu rumah lah, kayak rumah kan gitu. Ya, rumah adat. Rumah adat. Rumah adat ini menjadi, Menurut cerita nenek moyang Batu. dulu. Ya. nah ini menurut cerita kata abangnya. Ya, menurut cerita nenek moyang. Kita kan cuma menyampaikan apa yang disampaikan oleh nenek moyang kita dulu. Hmm. Kalau kita kan nggak sempat. Ya, Masalah kan faktor umur kita kan baru sekian. Iya. Tapi kita bukan begitu kan, tapi kita mempunyai nenek moyang dulu yang menceritakan asal usul terjadinya yang Ya. Nah, selanjutnya Bang, apa nih pesan-pesan Abang kepada Pengunjung atau pengunjung yang sering datang ke tempat tempat wisata ini Bang, Gua Liang Ayah ini? ya yang saya himbaukan ya pertama jaga kebersihan. Ya, jaga kebersihan ya. Nah itulah teman-teman ya. Mantap ya, Terus, jaga kebersihan kata kebersihan. abangnya. Yang kedua jangan merusak atau memukul barang yang ada di sini kan. Ketiga jangan melakukan tindakan yang dilarang, misalnya berhubungan yang tidak Ya, yang tidak tidak- rajin atau Ya, ibaratnya kata kotornya mesum lah itu Ya, ya. di area gua sini. ya, kalau berkunjunglah dengan niat bersih lah. Bersih. Jangan ada pemikiran yang kotor kan, Nah, ya. supaya tidak terjadi Hal-hal yang tidak diinginkan. tidak diinginkan. Nanti karena takut kan nenek moyang kita di sini marah kalau perbuatan kita tidak sesuai Sesuai dengan yang mereka lihat. Iya. Ya. Siapa tahu kan nanti teman-teman berkunjung lalu pulang entar sakit atau apapun yang terjadi kan kecelakaan. Nah itulah terjadinya seperti itulah ringkasnya. Kita makan, jagalah Jagalah. sifat kita kan, Iya. jangan membawa minum-minuman beralkohol. Iya, jangan bawa minuman beralkohol kawan-kawan. Ya, jagalah Jaga diri kita. kebersihan. Nah, serta jangan berbuat yang aneh-aneh yang mesum atau apa di tempat ini. Nah, seperti itu. Untuk yang berpacaran Ya. boleh-boleh aja, tapi jangan keterlaluan. Jangan keterlaluan ya. Jadi yang membawa pacarnya kata Iya, abangnya jangan pacar atau keterlaluan ya. pasangannya, iya. Ya, jangan melewati batas normal lah. Wajar-wajar aja. Yang wajar-wajar saja. Sip, Iya. sip, sip. Ya. Jadi kawan-kawan, itu pesan yang bisa kita terima atau kita dapatkan dari abang yang menjaga daripada destinasi wisata Gua Liang Ayah. Beliau sudah menceritakan panjang lebar kepada kita serta sudah mengajak kita ke dalam untuk menyaksikan bagaimana bentuk daripada Gua Liang Ayah, sejarah terjadinya Liang Ayah. Jadi mari kawan-kawan, seperti pesan dari abang ini tadi, Bang Anton. Pertama, jagalah tempat wisata kita. Yang kedua, datanglah dengan niat yang baik, jangan melakukan tindakan yang tidak terpuji ya, seperti ada yang mencor-coret, yaitu sangat merusak kata abangnya ya. Jadi yang teman-teman semua yang mau berkunjung ya, kawan-kawan, silahkan datang, tapi jagalah tempat wisata kita. Habis itu jangan apa tadi bang?
merusaknya itu porno ya. oh ya porno. Nah, jangan yang porno mesum ya, karena kita tidak tahu ya, mungkin ada yang mesum atau Iya. melakukan tindakan yang tidak baik. Serta jagalah seperti kata abang tadi, warisan budaya kita, karena kalau tidak kita yang menjaganya, siapa lagi? Oke. Terima kasih telah Terima kasih. menyaksikan dan sampai jumpa. Mantap. Berikutnya. Oke. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngebolang. Mantap.